Record progress. Soal nomor 4, bagian A, buatlah materi presentasi untuk pengujian shift analisis dan hidrometer analisis. Pengertian shift analisis. Analisis ayakan atau shift analisis adalah mengayak dan menggetarkan contoh tanah melalui satu set ayakan yang di mana lubang-lubang ayakan tersebut semakin kecil secara berurutan. Berikut terdapat shift analisis prosedur. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, sampel tanah basah dikeringkan dengan menggunakan oven selama 24 jam. Kedua, sampel tanah yang telah kering biasanya berbentuk seperti gumpalan sehingga perlu dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. 3, ambil 500 gram tanah kemudian diayak menggunakan ayakan yang tersedia. 4, menimbang berat tanah yang bertahan pada masing-masing ayakan. Selanjutnya, hidrometer analisis dan terdapat gambar hidrometer analisis atau hidrometer. Analisis hidrometer didasarkan pada prinsip pengendapan butir-butiran tanah. Selanjutnya terdapat analisa hidrometer prosedur yang terbagi menjadi 10 bagian. Pertama, ambil 50 gram sampel tanah, lolos saringan nomor 200. Lalu campurkan tanah dengan 125 cc larutan karbon 4% sebagai developing agent. Selanjutnya diamkan campuran tersebut selama 8-12 jam. Setelah itu campur kembali dengan menggunakan mixer. Serta masukkan campuran ke dalam gelas ukur B dan tambahkan Aquades hingga 1000 cc. Kemudian tutup mulut gelas tersebut dengan karet. Lalu kocok agar tercampur rata. Siapkan gelas ukur lain atau gelas ukur A untuk pengukuran zero correction. 7. Letakkan kedua gelas ukur pada bak ukur yang telah diatur temperaturnya. Selanjutnya masukkan hidrometer secara perlahan pada gelas ukur B dan lakukan pembacaan saat T sama dengan 0,25, 0,50, 1,2 per menit. Lanjutkan pembacaan pada gelas ukur B saat berikut menit hingga campuran pada gelas ukur B tampak jernih. Dan yang terakhir masukkan hidrometer secara perlahan pada gelas ukur A dan lakukan pembacaan seperti pada gelas ukur B. Selanjutnya soal nomor 4 pada bagian B, hasil percobaan analisa ayakan untuk dua jenis tanah. Terdapat 2 soal perhitungan dan terdapat tabel datanya. Berikut soalnya bagian A, hitunglah berapa persentase kerikil pasir dan butir halus untuk masing-masing tanah. Dan bagian B, hitunglah CU dan CC untuk masing-masing tanah dan berikan komentar tentang tanah tersebut. Bagian A, hitung berapa persentase kerikil pasir dan butir hasil masing-masing tanah dan butir halus untuk masing-masing tanah. Berikut adalah ada tabel datanya yang sudah dikerjakan. Lalu juga ada tabel datanya dan klasifikasi tanahnya berdasarkan ayakan. Kerikil menjadi lolos saringan 3 dan tertahan di 4. Pasir menjadi lolos saringan nomor 4 dan tertahan di nomor 200. Lanau dan lempung menjadi lolos saringan nomor 200. Pada contoh A, diperoleh persentase sampel tanah yang diuji sebagai berikut. Kerikil menjadi hasil 27,22%. Pasir mendapatkan hasil 66,8%. Lanau dan lempung atau PAN mendapatkan hasil sebanyak 6%. Pada contoh B, diperoleh persentase sampel tanah yang diuji sebagai berikut. Kerikil mendapatkan hasil itu 0%.
Pasir kasar mendapatkan hasil sebanyak 98,29%. Lanau dan lempung atau PAN mendapatkan hasil sama dengan 1,71%. Dan di soal bagian B, hitunglah CU dan CC untuk masing-masing tanah dan berikan komentar tentang tanah tersebut. Berikut terdapat tabel datanya. Tanah A menjadi D10 sama dengan 0,1, D30 sama dengan 0,35, D60 sama dengan 1,8, CU sama dengan D60 per D10 sama dengan 1,8, 0,1 sama dengan 18, DC sama dengan D30 dalam kurung D30 pangkat 2 per D10 kali D60 sama dengan 0,605. Dari hasil berikut dari tanah A D10 sampai CC ini didapatkan hasil dari di sini. Tanah A-nya D10 0,1, D30 0,35, D60 1,8, CU-nya itu 18, CC-nya itu 0,605. Pada contoh tanah A, hasil dari CU sama dengan 18, maka tanah memiliki gradasi yang baik. Walaupun memiliki nilai C yang buruk, karena nilai CC di bawah 1, yaitu 0,605. Tanah B menjadi D10 sama dengan 0,15 dan seterusnya terdapat dari tabel berikut. Tanah B berikut D10 10,2, D30 8,05, D60 5,78, CU 0,567, CC 1,99. Pada contoh tanah A, hasil dari CU 1,67, maka tanah memiliki gradasi yang buruk, tetapi memiliki nilai C yang baik karena nilai C berada di antara 1 sampai 3, yaitu 1,067. Maka dapat disimpulkan dari tanah A dan B, masing-masing berikut tanah, yaitu tanah tersebut mengandung bagian tanah yang buruk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.